Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup dan benar, yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pengharapan kita pada Kristus hanya berkaitan dengan soal-soal dunia ini saja, kita akan jadi orang termalang di dunia, sebab hidup di dunia ini akan berakhir. Hidup bukan hanya di bumi ini saja, tapi ada kehidupan yang akan kita masuki nanti setelah kematian. Dan itulah yang terpenting. Dan itu juga mengapa kita semua yang percaya pada Kristus adalah orang-orang yang beruntung, bahkan paling beruntung, sebab kita punya kepastian untuk bangkit dan masuk dalam hidup yang kekal. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19 ini tertulis, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus bukan hanya berkaitan dengan soal-soal kehidupan di bumi ini, seperti pekerjaan, usaha, keuangan, kesehatan, keluarga, pelayanan yang kita lakukan, atau kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bukan hanya soal itu saja. Kalau seandainya Tuhan Yesus hanya menjadi solusi dan harapan untuk masalah-masalah di bumi ini saja, maka sia-sialah semua pengharapan kita. Sebab masalah yang terbesar bukan pada yang ada di bumi ini, tapi nanti dalam realita setelah kematian. Itulah yang jadi masalah paling utama yang dihadapi kita manusia. Ayat ini mengingatkan kita tentang betapa luar biasanya pengharapan kita di dalam Kristus. Sebab pengharapan kita di dalam Dia bukan hanya berhubungan dengan perkara yang ada di bumi, tapi perkara yang di akhirat. Secara khusus ayat ini berkaitan dengan pengharapan akan kebangkitan yang kita miliki di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menawarkan suatu pengharapan yang jauh lebih besar daripada semua perkara dunia, yaitu pengharapan akan kehidupan kekal bersama dengan Dia. Di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Ia telah mengalahkan musuh terbesar manusia, sekaligus masalah kita yang terbesar, yaitu maut. Ia telah memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ini adalah pengharapan yang tidak tergantung pada keadaan dunia ini. Inilah pengharapan yang sejati, yang berkelanjutan sampai kekal selamanya. Ketika kita menyadari akan betapa berharganya pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus, kita akan melihat dunia ini dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Kita tidak akan terpengaruh oleh kegagalan maupun keberhasilan dalam dunia ini, karena kita tahu bahwa kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan yang kekal, menanti kita dalam hadirat Tuhan di dalam sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari apa yang dinyatakan dalam ayat ini adalah bahwa kita punya dua pengharapan pasti yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus, yaitu pertama, pengharapan bahwa Tuhan memelihara kita selama kita hidup di bumi ini. Dan yang kedua, pengharapan bahwa Tuhan akan membangkitkan
dan menyediakan kepada kita kehidupan kekal bersamanya di dalam sorga. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tuhan menjamin keselamatan hidup saudara dan saya. Dan selama kita ada di dunia ini, Tuhan berfirman agar kita tidak khawatir, sebab Dia memelihara kita. Mari bersyukur karena Tuhan Yesus menjadi harapan kita, baik dalam hidup yang sekarang ini, maupun hidup kita yang akan datang dalam kekekalan. Segala kuasa ada dalam tangan-Nya. Ia memelihara, Ia membangkitkan, Ia menyelamatkan dan menghidupkan kita yang percaya, menjadikan harapan kita tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita, memberikan semangat baru, dan membangkitkan iman kami untuk melangkah dalam sukacita pengharapan di dalam Tuhan. Engkau Tuhan menjadi solusi atas segala persoalan hidup kami, baik di bumi ini dan amat terlebih nanti dalam kekekalan. Engkau telah mengalahkan maut dan memberikan kami jaminan kepastian akan hidup yang kekal. Kami bersyukur dan bersukacita akan karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bukanlah orang-orang yang malang, tapi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, karena kami punya jaminan keselamatan dan kehidupan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami. Berikan kami hikmat untuk mengerti tindakan yang terbaik yang perlu kami lakukan. Dan biarlah hidup kami selalu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing kepada-Mu. Tuhan mengerti setiap apa yang menjadi keperluan kami. Karena itu tolong kami Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami jawaban doa. Kami alami mujizat yang ajaib dalam hidup kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Semua rencana, cita-cita, harapan kami letakkan di bawah kaki-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja, berkarya dalam hidup kami. Menurut rencana-Mu yang baik, itulah yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.